Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan, senang bisa berjumpa lagi dalam renungan hari ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami datang kepadamu ya Tuhan, memohon hikmat dan pengertian, supaya kami dapat memahami firman-Mu dengan benar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Keluaran 22 ayat 1. Apabila seseorang mencuri seekor lembu atau seekor domba dan membantainya atau menjualnya, maka ia harus membayar gantinya, yakni 5 ekor lembu ganti lembu itu, dan 4 ekor domba ganti domba itu. Demikian firman Tuhan. Tema renungan kita, tanggung jawab dalam kehidupan sosial. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Keluaran pasal 22 menekankan prinsip keadilan yang harus diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Setiap pelanggaran harus mendapat balasan yang adil sesuai dengan kerugian yang ditimbulkan. Misalnya, jika seseorang mencuri ternak, ia harus mengganti dengan jumlah yang lebih banyak sebagai bentuk pertanggungjawaban dan bentuk keadilan. Tuhan mengajarkan bahwa balasan yang adil bukan hanya tentang hukuman, tetapi juga bagaimana kita menghormati nilai dan hak milik orang lain. Dari pasal 22 kita dapat belajar beberapa hal. Pertama, tanggung jawab atas perbuatan. Setiap orang harus bertanggung jawab atas tindakannya, baik itu dalam hubungan pribadi, sosial, maupun ekonomi. Dalam hal pencurian, jika seorang pencuri tidak mampu mengganti kerugian, maka ia harus bekerja sebagai budak untuk menggantinya. Ini mengingatkan kita bahwa tindakan kita memiliki dampak dan kita harus siap menghadapi konsekuensinya. Itu yang pertama. Yang kedua, penghormatan terhadap harta milik orang lain. Dalam hidup bersama, saling menghargai hak milik orang lain sangatlah penting. Tuhan memerintahkan agar kita tidak hanya menjaga diri dari mencuri, tetapi juga dari merugikan orang lain dengan tindakan yang tidak adil. Ini berlaku tidak hanya terhadap benda atau harta benda, tetapi juga terhadap waktu, tenaga, dan hak orang lain. Yang ketiga, kepedulian terhadap sesama. Beberapa peraturan dalam Keluaran 22 juga mengajarkan kita untuk peduli terhadap sesama, terutama bagi mereka yang sedang berada dalam kesulitan. Misalnya, dalam ayat 21-27 berbicara tentang perlindungan terhadap orang asing, anak yatim, dan juga janda. Tuhan mengingatkan umatnya untuk memperlakukan mereka dengan adil dan penuh kasih sayang, karena mereka adalah kelompok yang rentan dan sering terabaikan di dalam masyarakat. Yang keempat, pentingnya etika dan integritas dalam berusaha ataupun dalam berbisnis. Keluaran 22 juga mengajarkan kita pentingnya berbisnis atau berusaha dengan etika dan integritas, seperti dalam kasus yang melibatkan ternak. Jika seseorang memperlakukan orang lain dengan curang atau tidak adil dalam urusan bisnis, maka dia harus mengganti kerugian yang lebih besar. Prinsip ini berlaku dalam segala bentuk transaksi, baik dalam pekerjaan, dalam jual beli, maupun interaksi sosial lainnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, renungan ini mengingatkan kita bahwa hidup dalam masyarakat yang adil membutuhkan komitmen untuk bertindak dengan kejujuran dan rasa tanggung jawab. Kita diingatkan untuk menghargai orang lain dan juga harta miliknya, memperhatikan kebutuhan sesama, dan selalu berusaha untuk menjaga integritas dalam segala tindakan kita. Tuhan memanggil kita untuk menciptakan masyarakat yang penuh kasih, keadilan, dan saling menjaga hak satu sama lain. Kiranya Tuhan menolong kita untuk melakukan firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk renungan hari ini. Firman Tuhan yang mengajar kami bagaimana kami hidup di dalam bermasyarakat dalam sebuah komunitas dengan kami tetap saling menjaga,
saling menghargai, saling menghormati satu dengan yang lain. Kami berdoa supaya Roh Kudus memimpin kami sehingga kami dapat menjadi pelaku kebenaran firman-Mu dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Shalom.